Baik, saya ulangi ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan di minggu ke-6 ini masih ngebahas tentang perulangan, yaitu perulangan yang sederhana ya, yang ini judulnya nih perulangan berdasarkan iterasi. Jadi saya ingatkan, eh, kita akan ketemu 2 kali lagi ya sebelum, ujian tengah semester, yaitu di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-6 ini adalah, masih membahas perulangan, terus nanti pertemuan ke-7 ada kuis lagi, yang ngebahas dengan materi perulangan dan juga akan latihan soal ya. Begitu ya, ada kuis lagi sekali lagi di minggu ke-7, materinya tentang perulangan. Terus minggu ke-8 tidak ada materi, tetapi ada ujian tulis ya, gitu. Namun sebelum membahas tentang perulangan berdasarkan iterasi, khususnya ngebahas soal-soal, saya akan coba sedikit mereview materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan awal ya. Oke, saya tulis di sebelah kanan ya. Sebelah sini nih, materi yang sudah kita ini ya, review. Apa saja yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama, tentu saja sudah mengenal, sintaks golang secara sederhana ya. Nah ini, kalian tidak diwajibkan mengerti sintaks sintaks golang yang, level advance ya. Di mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 ini, bahasa pemrograman Golang ditujukan untuk menguji algoritma yang kita buat ya, dengan cara mengimplementasikannya dalam satu bahasa pemrograman yang relatif mudah ya, yaitu Golang gitu ya. Pengetahuan Golang yang canggih-canggih yang ini itu hanyalah tambahan kalau kalian misalkan mau explore lebih lanjut tentang Golang silahkan ya. Syukur-syukur nanti kepake di pekerjaan nanti gitu ya. Namun, harus dipahami prinsip dasarnya ya bahwa yang namanya Golang dalam hal ini hanya untuk, itu tadi ya, mengecek algoritma yang telah kita buat. Kemampuan yang akan dilatih sebetulnya adalah kemampuan melakukan, mengidentifikasi, solusi dari soal komputasi gitu ya. Jadi, dengan logika yang kalian miliki, kemampuan pemahaman yang kalian miliki, kalian, akan diarahkan mengidentifikasi solusi gitu ya, problem komputasi yang sederhana gitu. Jadi kalau ada soal langsung kalian misalkan, oh ya, otak kalian berpikir, mata kalian melihat, berpikir gitu ya, terus kemudian nanti menuliskan solusinya dalam bentuk pseudocode gitu ya. Itu ya, jadi, saya garis bawahi yang namanya Golang itu ya ala kadarnya aja ya, jangan terlalu jago juga ya gitu. Nah sehingga, eh, sebetulnya yang utamanya itu adalah mengenal, notasi algoritma ya, atau sering kita sebut, pseudocode gitu ya. Karena di ujiannya nanti, di kita akan ada 2 kali ujian ya. Di ujiannya nanti itu adalah menjawab soal dengan menggunakan pseudocode ya. Jangan digabung-gabung. Menjawab soal ujian atau kuis dengan menggunakan sebagian sintaks pseudocode, sebagian sintaks Golang ya. Ada beberapa mahasiswa yang masih belum terbiasa menggunakan, pseudocode ya. Nah oke. Nah, yang ketiga ya, ini kalian sudah dibekali, konsep-konsep dasar
pemrograman ya, atau algoritma, pembuatan algoritma kan. Nah, konsekuensi dasar pembuatan algoritma apa saja ya? Eh, konsep variabel ya, tuh digunakan untuk menampung data atau nilai ya, gitu. Terus kemudian lagi ya, konstanta ya. Konstanta juga untuk menampung nilai, tetapi nilainya tetap ya. Kalau variabel itu bisa diubah-ubah sepanjang jalannya program ya. Kalau konstanta sepanjang jalannya program tidak bisa diubah-ubah. Kayak contoh kemarin di dalam soal kuis ada pembuatan apa soal menghitung luas lingkaran ya. Ada konstanta pi ya. Deklarasikan saja sebagai konstanta ya gitu. Terus kemudian konsep input output ya. Terus kemudian yang disebut dengan satu statement atau dalam bahasa Indonesianya satu pernyataan. Terus sudah juga harusnya ekspresi ya, dalam bahasa Inggrisnya expression gitu ya. Terus satu operasi dasar ya. Tipe terus ya. Operasi dasar itu yang itu ya, aritmatika, terus perbandingan aritmatika, terus yang operasi relasional, bandingan sama logika, sama string ya. Nanti kita ulang ya contoh-contohnya. Terus nanti ada runtunan ya, bukan nanti, sudah ya. Terus ada perulangan berdasarkan iterasi ya. Nah, variabel mestinya kita sudah ini ya, sudah paham ya. Ih, kalau tipe terus ya. Coba saya cek sedikit ya. Kalau misalkan saya punya persamaan gini nih, Y desain dengan X ditambah Z ditambah 3 kurangi M ditambah A, misalkan gitu ya. Nih, saya punya persamaan begini nih. Terus kemudian masukannya, saya akan pengen mencari nilai Z ya. Cari nilai Z, gitu ya. Dari persamaan itu, masukannya bilangan bulat Y, X, M, dan A gitu ya. Keluarannya Z gitu ya. Pertanyaan saya, kalau udah soal kayak gini, kira-kira ada berapa variabel ya? Silakan dijawab. 5, Pak. 5 apa saja? Y, X, Z, M, A. Siapa namanya? Pangeran, Pak. Pangeran. Oke. Ada 5 ya. Cara ngelihatnya bisa dari persamaan ini kan ya. Lihat aja nih, ada Y, ada X, ada Z, ada MA. Cara yang lain di sini masukkan keluarannya ya.
Y, X, M, A, Z. Oh, ada 5 sudah gitu ya. Nah, sehingga bikin aja di sini ya. Y, X, M, A, Z. Dan kebetulan di sini tipenya bilangan bulat gitu ya. Integer udah gitu ya. Terus kan di sini ada masukan, ada keluaran, berarti di sini harus ada input ya. Kita kasih dulu. Terus nanti ada output gitu ya. Nah, gitu ya. Kita lihat aja masukannya. Oh, di sini Y, X, M, A. Oh ya. Y, X, M, A ya. Terus outputnya bilangan Z. Oh ya udah Z. Nah, sekarang tinggal bikin persamaan yang menghubungkan antara ini nih Y, X, M, A sama Z. Kira-kira di sini ditulisnya apa? Rumusnya, Y, Pak. Rumusnya ya? Rumusnya Ya. gimana? ya enggak. Rumusnya sama dengan Z sama dengan Y kurang X kurang 3 plus M kurang Kurang A. A. Oh iya ya, hampir saja terkecoh ya. Kalau yang nulis rumusnya ini salah ya. Yang nulisnya rumusnya begini tuh dari soal di copy ke sini salah ya. Karena kita punya konsep yang namanya left hand side sama right hand side kalau nggak salah namanya itu ya. Jadi ada ruas kanan. Nah ini ruas kanan, ada ruas kiri. Yang ruas kanan diisi oleh eh, bilangan-bilangan atau variabel-variabel yang mau dihitung atau variabel yang diketahui ya. Nah ini nih. Nah ini kan harus ditaruh di sini karena kan akan dihitung dan hasil perhitungannya ditaruh di ruas kiri gitu ya, left hand side gitu. Bagian ini disebut dengan ekspresi ya. Nah ini kebetulan ya. Expression. Ini expression gitu. Sehingga harus diubah dulu ya. Yang mau dicari kan Z, tulis aja Z sini ya. Tuh. Tapi Pak, gimana kalau di gini dulu Pak? Misalkan ya, Z-nya ditaruh kiri dulu boleh, kanan dulu boleh. Berarti si Y dikurangi X ditambah 3 kan gitu ya. Dikurangi M di pindah ruas jadi ditambah. Terus ini min A. Nah, kayak itu kan ya. Kalau sudah begini kan tinggal di tukar aja posisinya ya. Yang ini, yang Z ini jadi di sini. Nah, ini kan operasi matematika biasa ya. Pindah ruas kiri, ruas kanan gitu ya. Si Z-nya tetap ditaruh di ruas kanan, yang X pindahin jadi min X. Si Z, Z tetap ya. Plus 3, oh ini jadi min. Aduh salah saya ya. Terus yang M asalnya min jadi plus. Yang A asalnya plus jadi min gitu ya. Nah sekarang tukar. Jadi Y min X min titik salah ya. Nah gitu jadi Y min X min 3 plus M min A ya. Jadi ini ditaruh di sini. Nah gitu ya. Jadi variabel digunakan untuk menampung data ya, nilai gitu ya. Dalam hal ini kalau kasih soal begini contohnya ya, ini saya tadi ngejelasin tentang berapa banyak variabel atau mengidentifikasi variabelnya berapa saja ya. Tapi kalian kan bisa berargumen, Pak, gampang kalau persamaannya sudah ada, bagaimana kalau persamaannya belum ada? Nah, itu dia ya. Harus berlatih sih, harus ngerjain banyak soal ya. Bagian ini sudah paham lu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah ya. Hmm, Pak, boleh nggak? Misalkan ada pertanyaan nih, Pak, boleh nggak tidak ada input gitu ya? Misalkan begini ya.
Mungkin ada di antara kalian ingin yang bertanya gitu ya. Oh, kok X lagi? M. Gitu ya, misalkan gitu. Ini YXMA-nya diisi langsung gitu ya. Boleh nggak Pak menyelesaikan kasus dengan cara begini? Maksud saya bukan soal ini ya, bukan. Ada kasus inilah gitu ya di Y. Nah ini boleh sih ya, tapi kalau kayak gini kan kasusnya hanya berlaku untuk yang ini ya. Ketika Y-nya 3, M-nya 4, X-nya 4, M-nya X tambah Y, terus A-nya 3 gitu. Padahal biasanya kalau kita membuat program, biasanya programnya maunya berlaku secara umum gitu ya. Kalau gini kan spesifik harusnya soal yang ini saja gitu ya. Makanya harus ada input biasanya ya. Nah, gini ya. Oke, jadi variabel itu ya. Nah, variabel ini setiap saat hanya berisi nilai 1 ya. Saya kasih contoh yang lain ya di bawah. Nih, contoh yang lain misalkan gini ya. Saya bikin program namanya ABCD lah ya. Kamus. Nih ya. Nah, hanya saya input ya. Terus kemudian oke, bila diinputkan di sini nilainya 5, jadi A-nya nilai 5, kira-kira kecetak di layar berapa nih? Pak mau nanya Pak. Kok mau nanya? D-nya apa Pak? Oh iya. D-nya kurang ya? Iya. Oke. 4. A-nya berapa? A-nya 7, Pak. 7. Iya. Awalnya A-nya 5 ya. Ya. Tapi kemudian si A yang barusan ditambah 2 jadi 7 dimasukin ke A. Jadi si A-nya ketimpa ya. Asalnya 5 ketimpa jadi 7 ya. Diganti nilainya. Oke. Yang 6 berapa? Yang 6. Yang B. Iya, 6, Pak. 4, Pak. 4. B-nya 4. D 6, Pak. 6, Pak. Karena nilai A-nya itu bukan 5 loh. Ketimpa loh A-nya tadi 7 ya. Jadi ini 6 Pak. 7 dikurangi 1 jadi 6 ya. Oke nggak? Iya, Pak. Iya, Pak.
Tunggu ya, ini saya kopikan dulu. Nih. Jadi kan A, B, C, D. Kita tuh punya kotak A namanya ya. Terus B, C, terus D ya. Setiap saat nilainya itu hanya bisa 1 ya. Oke, karena di input di sini melalui piranti masukan nilai 5 untuk A, berarti di sini nilainya 5 ya. Gimana? Sepakat? Iya, Pak. Oke, kita lihat ekspresi ini ya. A ditambah 2, berarti A tambah 2. Karena A-nya saat ini 5, berarti 5 ditambah 2. Dan ini 7 ya. Iya, Pak, 7 di-assign ke A. Nah, A saat ini ada nilai 5. Berarti ini ditimpa nilainya ya. Jadi ini asalnya 5 jadi 7 gitu loh ya. Oke? Oke ya, udah beres yang 2 ini ya. Terus B di-assign dengan A kurangi 1. Nah, A-nya sekarang bukan yang 5 lagi. Tadi yang jawabnya 5 dikurangi 1, 4 ya, salah ya. Jadi A dikurangi 1, A-nya 7. 7 dikurangi 1 dan ini hasilnya 6. Di-assign ke B, berarti ini nilainya 6 ya. Beres. C. Oh, ini salah ya. C-nya belum ada nilai nih ya. Ini bikin apa ya? Bikin 6 aja ya. 6 ya. Oke, jadi sekarang yang ini nih. B ditambah 6 dikurangi A. B-nya, nah B-nya 6 ya. Tambah 6, 12. Dikurangi A, A-nya itu adalah 7 gitu ya. Jadi berapa nih? 5. Oke, 5. 5-nya di-assign ke C. Oke, di sini jadi 5. Gitu ya. Terus yang terakhir, C div 2. C div 2. C-nya sendiri saat ini adalah 5. 5 div 2 berapa? 2, Pak. 2, Pak. 2. Oke, di-assign ke D. Berarti sini 2. Nah, sehingga kalau dicetak A, B, C, D adalah ini ya. 7, 6, 5, 2 ya. Tadi ada error di sini. Saya ngasih nilai di sini berapa tadi? C ya. Kenapa nggak boleh? Coba. Di sini kenapa nggak boleh begini nih? Ada yang tahu nggak? C-nya belum punya nilai, Pak. Ini nggak ada nilai. Iya. Di algoritma, di pseudocode, di bahasa pemrograman secara umumnya, kalau C dideklarasikan gini ya, terus belum diisi nilainya, itu sebetulnya dia itu nilainya 0 gitu loh ya. Tidak ada nilai gitu loh ya, gitu. Tapi kalau digoleng itu boleh ternyata ya. Kenapa boleh coba digoleng? Ada yang tahu kenapa boleh? Karena nilai awalnya 0, Pak. Gitu. Ya, betul ya. Digoleng setiap variabel bilangan bulat ketika diciptakan sama golengan dikasih nilai 0 ya. Coba ya kita copy aja yang ini pakai. Dan itu khusus digoleng kayaknya. Jadi bahasa pemrograman lain kayaknya enggak deh ya. Oke, scan. Aduh, saya lupa lagi. Ini tadi kan 6 ya. 6 ya. Coba dulu ya kalau 6 dulu ya.
Tadi saya A-nya berapa ya? Lupa ya. A-nya 5 ya. Masukin 5. Tuh 7, 6, 5, 2 ya. Sama ya dengan perhitungannya 7, 6, 5, 2. Tapi ini tadi kan C ya. Digoleng diisi dengan nilai 0. Kita lihat ya. Masukin 5. Hasilnya ini 76 minus 1, 0 ya. Karena ini nilainya tadi itu B itu berapa tadi? 6 ya. 6 ditambah 0 ya. Dikurangi 7 ya. Jadi minus 1 tuh ya. Itu kalau tidak sedang menjawab di ini dulu ya. Terus C-nya kan tadi berapa? Minus 1 ya. Minus 1 dip 2. Jawabannya 0 ya. Betul ya. Oke ya. Jadi kelihatan bahwa C di sini diberi nilai 0. Kalau boolean diberi nilai inisialisasi awal berapa coba? Ada yang tahu? Coba tuh ya. Saya punya variabel boolean ya. Sama variabel tadi itu C INT. Nah, ini kira-kira kalau saya run yang kecetak apa? Ada yang bisa nebak? Kalau C sih 0 ya, karena tadi compilernya memberi nilai 0 ya. Kalau boolean nilai coba kita lihat. False ya. Nah, tapi kalau di dalam pseudocode nggak begitu ya. Kalau kita melakukan penulisan C begini, di sininya belum diberi nilai, maka itu harusnya error ya. Oke. Lanjut ya. Ini saya ngejelasin konsep yang namanya variabel. Kalau konstanta sama dengan pemahaman kita di matematika ya. Konstanta itu adalah satu nilai yang tidak berubah-ubah, konstan, tetap begitu ya. Atau boleh juga dinyatakan konstanta itu suatu variabel yang nilainya tetap, tapi jadi aneh. Karena variabel ini kan dapat berubah-ubah ya. Nah, deklarasinya konstanta kan udah ini ya dipelajari nih, konstan. Misalkan apa ya? Kampus. Tipenya string. Ini value misalkan kah. Ini konstanta tuh ya. Kalau kemarin di kuis itu saya sih mengharapkan penulisan begini nih. Tapi kalau masih belum ditulis begini juga, ya saya anggap benar saja dulu ya. Nah, nama konstantanya ini keyword yang menyatakan konstanta, terus ini bilang tipe datanya, terus ini ya nilai value. Oke, udah konstanta input output, saya rasa sudah paham ya. Statement atau pernyataan, nah yang disebut statement atau pernyataan ini contohnya ini. Ini pernyataan ya. For itu pernyataan juga tuh. For dari awal sampai end for itu pernyataan ya. If nanti itu juga pernyataan ya. Kayak gini ini pernyataan sih ya. Satu baris yang menginstruksikan perintah kepada komputer ya. Kan nyuruh komputer input dong. Terima dong input gitu kan ya. Kalau ini kan nyuruh ke komputer, ini dong dikerjakan dulu. Sama komputer, siap, saya kerjakan. Begitu udah beres dikerjakan, dapat berapa nilainya, terus kita nyuruh ini, masukkan dong ke Z, gitu kan. Iya, gitu ya. Nah, ini namanya perintah
atau aksi-aksi ya. Ini nyuruh cetak di layar ya. Nah, itu perintah atau aksi itu dibuat dalam menggunakan statement ya. Nah, yang akan saya kasih penjelasan lebih detail ini tentang ekspresi atau expression ya. Apa itu ekspresi? Ekspresi itu bagian ini nih. Nah, ini ekspresi ya. Atau ini nih. Nah, ini ekspresi ya. 1 tambah 2 itu ekspresi ya. 1 tambah 2 itu ekspresi ya. Ekspresi apa coba? Ada yang tahu ini ekspresi apa? Jenis Penambahan. ekspresi apa? Penambahan, Pak. Ya, penambahan. Operator penambahan ini kategorinya kategori apa nih? Aritmatika, Pak. Ya, ini ekspresi aritmetika karena penambahan, penjumlahan ini operator dari aritmetika ya. 1 lebih kecil dari 4. Ini ekspresi apa? Relasional, Pak. Ya, relasional ya. True and false. Ini ekspresi apa? Boolean gitu, Pak. Boleh Logika, disebut Pak. Boolean. Tapi logika ya, ekspresi logika ya, karena ada N-nya ya. Kalau Boolean ini juga Boolean karena menghasilkan Boolean ya. Nah, oke, kita sebut namanya ini ekspresi relasional yang menghasilkan bilangan logika. Yang ini ekspresi logika yang menghasilkan bilangan logika ya. Oke, terus kayak gini ya. Nah, ini ekspresi apa? Ada yang tahu ini? String, Pak. String. Pak. Oke, sip ya. Nah, saya akan kasih beberapa contoh untuk mengenali ekspresi ya. Soal nomor 1 ya. Terdapat sebuah bilangan bulat B. Buatlah ekspresi untuk memeriksa apakah B merupakan kelipatan 2 dan kelipatan 3. Output true jika B kelipatan 2 dan 3 dan false jika bukan. Nah, yang disuruh sebetulnya di sini ekspresinya saja ya. Gimana nih jawabannya? Yang ini dilupakan. Ini dulu nih. 2 kalimat ini saja dulu yang dijawab ya. B-nya ini, Pak. Mod Oke. 2, kemudian B-nya mod 3 juga. Mod 2, kemudian B, mod 3. Gitu jawabannya? Itu, Pak. B mod 2 itu B mod 3. Jadi untuk memenuhi dua-duanya kondisi, Pak. Oke, siapa yang ngejawab? Raffi, Pak. Tapi perhatikan ya, ini B mod 2. Kira-kira hasilnya apa nih? Kalau misalkan B-nya 4, di mod 2 kan berapa hasilnya? 0, Pak. 0, Pak. 0 N 4 mod 3 itu 1 ya? 0 N 0. Kira-kira bisa nggak? N gitu. Belum bisa, Pak. Jadi B mod 2-nya sama dengan 0 dulu dan B mod 3-nya sama dengan 0 dulu.
Oke, nah itu yang benar ya. Ini artinya B itu kelipatan 2. Karena di mod 2 sama dengan 0 atau ya habis gitu ya. Kalau dibagi 2 habis, tidak ada tidak ada sisanya. Contoh 8. Apakah 8 kelipatan 2? Coba aja di mod 2 apa sama dengan 0 atau tidak gitu ya. Jadi kita sekarang berkenalan dengan definisi kelipatan ya. Jadi yang disebut kelipatan itu di mod 2 harus sama dengan 0. Yang disebut dengan kelipatan X ya. Di mod X maka dia harus sama dengan 0. Kalau dalam kasus ini kan dibagi 2 sama dengan. Kalau kelipatan 3 berarti di mod 3 harus sama dengan. Nah, jadi ekspresi untuk memeriksa apakah B merupakan kelipatan 2 dan kelipatan 3, ini jawabannya. Terus di sini output true jika B kelipatan 2 dan 3 dan false jika bukan. Ini kalau di output kan ya. Di output kan gitu ya. Ini kalimat ketiga ini. Kalau di output kan berarti ini bakal true kalau si B-nya memang kelipatan 2 dan kelipatan 3. Dan bakal false kalau bukan atau tidak gitu ya. Tapi jadi konsepnya jadi begini sih sebetulnya. Kita harus pandai-pandai dulu membuat ekspresi ya. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada Nazla. Nazla paham nggak? Paham, Pak? Paham, oke. Kalau paham dikasih soal berikutnya buat Nazla ya. Bukan jebakan ya. Oke Nazla nomor 2 ya. Aduh maaf Nazla ya. Silahkan Nazla. Terdapat 3 buah bilangan bulat positif berbeda X, Y, dan Z. Buatlah ekspresi untuk memeriksa apakah X bilangan terbesar atau bukan. Silahkan ya jadi isu ini. Jadi buat X lebih besar dari Y, and X lebih besar dari Z. Yakin? Ditanya gitu aja ini ya. Iya Pak, Gugup. yakin Pak. Yakin. Yang lain ini kira-kira jawaban Nazla benar atau tidak ya? Buatlah ekspresi untuk memeriksa apakah X mahasiswa dengan tinggi badan tertinggi atau bukan. Ya udah bandingin aja sama yang satunya, bandingin lagi sama situ. Benar ya ini ya? Benar ya? Oke, terima kasih Nazla ya. Ada Imelda di sini? Halo? Ada Imelda nggak? Nggak ada ya Imelda. Kalau gitu ketua kelas. Silakan jawab. Ada Pak. Oh, oke, silakan. Apakah A faktor dari B? A. Apakah A faktor dari B? Contoh-contoh ya. 5 adalah faktor dari 10. Benar nggak? Benar. Oke, sip. Silahkan, saya bantu tuh ya. Berarti B mod 5 sama dengan 0.
Wis, cerdas ya. B mod A sama dengan 0. B mod A sama dengan 0. Ya. Apakah A faktor dari B? Ya udah ya. Di yang nilainya besar ini dimodkan dengan A ya. Faktor ini sama kelipatan itu berlawanan ya? Berlawanan atau berkebalikan ya? Kalau 10 kan kelipatan dari 5 ya. Tapi kalau 5 adalah faktor dari 10 gitu ya. Oke, jawabannya ini benar ya. Lanjut ke siapa ya? Evo. Jawab Evo nomor 5. Ada Evo? Ada Pak, ada Pak. Nah, silakan. Benar. Dilemparkan. Dilantunkan. Ya Pak. D1 lebih besar dari 3. Dilempar dong. D1 lebih besar dari 3 dan D2 lebih besar dari 3 dan D3 lebih besar daripada 3 juga. Besar dari 3. Oke, kita coba ya. Kalau D1-nya nilainya 1 gimana? Oh iya juga. 1, misalkan 1, 1. Tidak masuk Pak. False dia. False. Kalau D1-nya 4, 4, 4. Kalau Masuk Pak. D1 masuk. Masuk Pak. Nah, coba cek. Ini tepat 9 loh. Artinya lebih kurang dari sama dengan bukan Pak, artinya sama dengan 3 dan D2 sama dengan 3 dan D3 sama dengan 3 Pak. Oke. Kita cek ya. Kalau D1, D2, D3-nya itu nilainya gini ya. 3, 2, 4. Salah Pak. Artinya yang benar D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 9 Pak. Nah, iya gitu ya. D1 tambah D2 ditambah D3 sama dengan 9 gitu ya. Iya Pak. Kita tidak. Nah, si D1-nya boleh 1, D2-nya boleh berapa, D3-nya boleh berapa. Tapi ujung-ujungnya kalau dijumlahin, kalau dia 9 berarti tepat 9 gitu ya. Oke, sip. Lanjut, udah habis nih. Nah, nomor 4 ya. Ada Hamam, coba silakan dijawab Hamam. Nomor 4. Ada Hamam? Mana suaranya? Hamam, halo? Do you hear me? Kalau Hamam tidak mendengar suara saya, silakan jawab yang mau saja ya jawab. Silakan, nomor 4. Saya mau coba, Pak. Siapa yang mau coba? Saya Pak Aloysius Axel, Pak. Ya, Axel, silakan.
Nah, jadi output row itu kalau A-nya lebih besar dari 0, terus N B lebih besar dari 0, terus N C lebih besar dari 0, terus N A plus B itu harus lebih besar dari C, terus N A plus C lebih besar dari B, dan N B plus C lebih besar dari A. Kenapa dicek lebih besar dari 0? Padahal di situ sudah dinyatakan tiga bilangan bulat positif loh. Oh ya udah, berarti nggak usah Pak. Berarti langsung aja yang syarat A plus B lebih besar dari C, N A plus C lebih besar dari B, N B plus C lebih besar dari A, Pak. Kenapa jawabannya begitu? Soalnya kan kalau sisi A plus B itu jadi sisi C dalam segitiga itu yang miringnya itu harus yang paling besar, Pak. Jadi kalau A plus B itu bakal lebih gede dari C. Oke, sip ya. Eh, saya coba gambarkan ya. Jadi kalau misalkan ada segitiganya misalkan 5, 5, 5. Ini bisa jadi segitiga atau tidak, gitu ya. Kita cek aja ini 5 ya. Terus ke sini 5 misalkan gitu ya. Ke sini. Nah, gitu ya. Tadi jawabannya apa? Aloysius. A, Tadi A plus B itu harus lebih besar dari C. ya, terus Dan B plus C lebih besar dari A. Habis itu dan A plus C lebih besar dari B. A plus C lebih besar dari B. Ya, jawabannya benar ya. Alasannya kenapa? Karena kalau misalkan tunggu dulu ya. Ini 5, 5, 5. Ini coba kita masukkan ya. 5 ditambah 5 lebih besar dari 5. Karena ini 10 kan. Berarti ini true ya. Yang ini juga. Ini A misalkan ya. Ini B, ini C. Jadi ini 5 ditambah 5 karena B-nya 5 ya semuanya. Ini 5. Ya sama semuanya aja berarti 10 ini lebih besar dari 5. Oke, true. Yang satunya lagi juga 10 lebih besar dari 5 ya. Nah, ini syarat itu harus berlaku ketiga-tiganya ya. Jadi dikasih N gitu lah ya. Saya kasih contoh kalau A-nya misalkan 1 ya. Terus B-nya 3, C-nya sama dengan 5 ya. Apakah ini bisa bikin segitiga? Kita cek ya. Yang C ini saya taruh di lantai ya. Ini 5. Yang A, ini kan ini 5 ya. Mau ditaruh tegak gimana ya? Misalkan ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kan A paling cuma segitu kalau 1 ya. Jadi ini C. Terus yang ini A. Hanya cuma 1. Yang ini 3 ya. Yang B 3. Bahkan yang B ini ditaruhnya sejajar dengan ini aja ke lantai gini ya. Tuh lihat. Ini C nggak terhubung dengan A ya. Jadi si A-nya juga harus ditaruh di lantai berarti kan. Saya pakai hijau ya si A-nya. Ke bawah tuh. Tuh nggak ketemu ya. Jadi C-nya 5, A-nya 1. Sorry. Aduh, suka salah. C-nya 5, A-nya 1, B-nya 3 di contoh yang ini ya. Ini ternyata tidak berhasil membentuk segitiga. Karena A dan B tidak bisa bersatu tuh ya. Kalau A-nya 2 bisa nggak gitu kan ya. Kalau A-nya 2 ini cuman gini aja jadi bikin garis lurus aja gitu ya kalau A-nya 2. Jadi syaratnya itu harus lebih besar dari misalkan
A-nya 2,1 gitu misalkannya, atau A-nya 3 lah ya. Nah, kalau A-nya 3 berarti kan ketemu tuh bisa naik sedikit ya. Kayak gitu. Nah, jadi segitiga deh ya. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 4 benar ya. A tambah B lebih besar dari C digabungkan dengan ya B tambah C lebih besar dari A, kemudian N C tambah A lebih besar dari B. Oke, terima kasih ya Axel ya, jawabannya benar ya. Nah, itu ekspresi ya. Sampai sini paham nggak ya? Yang saya sebutkan ekspresi itu. Paham, Pak. Paham ya. Definisinya paham, contohnya paham. Tapi nggak tahu nanti kalau dikasih soal lagi gitu kan ya. Oke. Nah, ekspresi ini terutama akan berguna, ekspresi logika ya, terutama kalau nanti kita bikin percabangan sama perulangan ya. Terutama ya. Ekspresi logika itu nanti akan kepake untuk bikin ini ya. Terus kemudian kemarin kita sudah belajar runtunan dan perulangan iterasi ya. Coba kita lihat lagi ya. Soal yang belum dijawab kemarin ya. Ini soal semua dijawabnya pakai ini sih, pakai for ya. Ini nih. Diberikan sebuah daftar bilangan, kalikan setiap bilangan dengan indeksnya. Indeks dimulai dari 1 hingga ke N. Buatlah program untuk menghitung hasil dari perkalian ini untuk setiap bilangan. Baris pertama adalah angka N yang menunjukkan jumlah bilangan diikuti N bilangan. Keluaran. Oke, saya copy dulu ya. Ini kita bahas bareng-bareng aja ya. Enggak. Kok ininya? Bentar. Kan salah satu problem yang sedang belajar itu ketika dikasih soal kadang-kadang gimana ya soal cerita gitu ya, gimana cara jawabnya ya. Oke, kita lihat dulu ya duduk permasalahannya apa ya. Diberikan sebuah daftar bilangan dalam contoh ini yang disebut daftar bilangannya ini. Daftar bilangan itu yang 37142 gitu kan ya. Kalikan setiap bilangan dengan indeksnya. Indeks dimulai dari 1 hingga ke N. Nah, ini jadi si ini tuh nanti 3 kali 1 gitu kan indeksnya. Yang 7 kali 2, yang 1 kali 4 kali 3, 1 ya, 1 kali 3, terus yang 4 kali 4, yang 2 kali 5, dan hasilnya ini nih hasilnya yang sebelah kanannya. Jadi ini 3 kan ya, karena 3 kali 1. 7 kali 2, 14. Itu kan 14. 1 kali 3, 4 kali 4, 16, dan 2 kali 5, 10 ya. Ini test case jika terdapat 5 bilangan. Kalau misalkan saya bikin test case kedua, misalkan 2, ya, terus ininya 4 dan 3, kira-kira outputnya berapa? Keluarannya. 1 sama 6, Pak. 4 4 sama 6. sama 6, Pak. Iya, betul ya. Yang 4 dikalikan 1 jadi 4. Yang kedua 3 kali 2 jadi 6. Jadi keluarannya
4 sama 6 gitu kan ya. Sip. Kalau saya bikin test case-nya 0, gimana? Ini terus kemudian 1, gimana hasilnya nih? Tetap 0, Pak. Ada pendapat lain? Nggak keluar apa-apa, Pak. Kayaknya sih tidak keluar apa-apa ya. Karena kan di dalam loop-nya nggak akan melakukan perulangan kan ya. Kalau yang ini ada 2 masuk ke loop kan 2 kali gitu. Kalau yang ini kita tidak akan masuk ke dalam loop ya. Oke, kalau gitu algoritmanya gimana sih ya untuk menjawab soal ini? Kita bikin pakai kata-kata dulu ya. Yang pertama apa nih? Baca. Baca apa nih yang pertama? Baca N mungkin, Pak. Ya, betul, baca N. Terus yang kedua? Masukkan N bilangan, Pak. Ya, baca N itu masukkan N bilangan. Oh. Masukkan. Oke, maksudnya ini kali ya. Gitu kan. Nah, coba saya tulis aja ya dulu ya. Masukkan N bilangan. Lalu setelah itu apa? Misi, Pak. Ya. Kalikan N bilangannya dengan I, Pak. Atau pengulangannya. Itu nomor 3 atau gimana? Ya, nomor 3, Pak. Kalikan N dengan I gitu. Gitu. Ya, Pak. N1 sama I1 gitu, Pak. Berulang deh. Dengan I dari 1 sampai dengan N gitu. Ya, Pak. Kalikan N atau kalikan bilangan ya tadi? N bilangannya dikali dengan I, Pak. Kalikan N bilangan dengan I. Oke. Ya kan tiap orang beda-beda ya. Mungkin ya. Kalau saya ya, pertama baca dulu N. Ini mungkin dari masalah menyatakan aja nih ya. Kalau saya pakai ini ulangi sebanyak N kali. Misalkan gitu ya. Gitu ya. Ulangi sebanyak N kali. A baca bilangan. Gitu ya. Sudah gitu, kalikan bilangan dengan nah ini
Jadi memang kalau for kan nggak jelas ya. Baca n. Terus ini nomor 2-nya itu ada satu variabel i di inisialisasi dengan 1 gitu ya. Jadi i diberi nilai 1 ya. Nah, jadi baca bilangan terus kalikan bilangan dengan i. Tuh ya, terus C-nya i ditambah 1. Tuh. Terus sorry, ini sebetulnya ada C dulu ya. C-nya cetak hasil perkalian. Saya ulangi ya, baca N. Itu kan baca N nih ya. I diinisialisasi dengan 1 gitu kan. Terus kemudian ulangi sebanyak N kali. Baca bilangan. Misalkan yang dibaca 3 ya. Kalikan bilangan dengan I karena I nilainya tadi 1 ya. Berarti 3 kali 1. Cetak hasil perkalian tadi itu keluar, dicetak jadi 3. I-nya ditambah 1. I-nya asalnya tadi berapa? 1 jadi 2 ya. Naik lagi ke atas. Baca lagi bilangan gitu ya. Kalikan bilangan dengan I gitu kan ya. Sampai N-nya tercapai gitu ya. Jadi diulang-ulang sampai N tercapai ya. Nah ini. Ya mungkin sudah kebayang juga sih mungkin ya. Cuman cara menyampaikannya ya. Program perkalian, kamus, algoritma, and program. Oke, sekarang kita ubah ke dalam pseudocode ya. Kira-kira di variabelnya ada berapa? Ada yang bisa bantu saya? Ada apa saja variabelnya? Ada 3 kok. Apa saja? N, terus input sama I, Pak. Tunggu sebentar, kita tidak menggunakan nama variabel dengan keyword yang ada di dalam algoritma ya. Input itu Oh ya, input. baik Pak. A aja deh Pak. Kenapa nggak pakai bilangan aja ya? Bilangan aja ya. Oke, apa lagi? Sama I, Pak. Oke, sip. Ada lagi nggak? Tadi di sini coba lihat. N, I, terus apa lagi bilangan ya? Terus ada lagi nggak? Udah sih Pak, itu aja. Ya, step pertama tadi baca N ya. Oh, kebaca input ya kalau di sini kita nyebutnya. Oke, lalu nah, kalau kita pakai for berarti inisialisasinya di sini ya. For I1 to N gitu ya. To N4. Oke. Apa yang dilakukan dalam perulangannya? Scan bilangan. Input bilangan berarti. Input bilangan. Terus? Apa lagi? Output bilangan dikali I. Ya. Bilangan dikali I ya. Terus? Increment-nya tidak ada ya. Ini I ditambah 1-nya nggak ada ya. Karena dalam for
to do itu secara otomatis dinaikin 1 ya. Jadi implisit ya, pernyataan for i desain 1 to n. Jadi setiap iterasi i-nya naikin 1 ya. Kalau for down to do i-nya di kurangi 1 kalau for down to do ya. Coba kita bikin dalam Golengnya ya. Tadi var-nya itu n bilangan i int gitu kan. Terus fmt scan ampersand n ya. Algoritmanya kan gitu ya. For nah di dalam Goleng itu agak sedikit beda kan ya. Increment-nya ditulis di sini ya. Jadi plus itu artinya i ditambah 1. Setiap perulangan nambah 1 ya. Jadi i plus itu sama ya. Terus tadi fmt scan ampersand bilangan. Terus fmt lain bilangan kali i. Saran? 5 ya. Enter. 3 7 1 4 2 kita lihat. Nah, ini dia ya. 3 14 3 16 10 ya. Oh, tapi ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti diginiin aja nih. Itu ya. Di sininya nanti fmt. Coba kita ulangi lagi. 5 enter. 3 7 1 4 2. Nah, ini jawabannya. 3 14 3 16 10 ya. Kalau kita 2 4 dan 3 gimana ya? Kita run 2 4 dan 3 kita lihat hasilnya 4 dan 6, benar kan? 4 dan 6. Nah, kalau misalkan 0 sama 1 gimana ya? Kayaknya nggak sempat bikin 0 deh. Kalau 0 ya di enter. Tuh. Kita mau ngetikin 1 aja nggak bisa ya. Karena di sini 0. Ya, ini saya screenshot aja dulu ya. Biar paham ya. Nah, ini cara jauhnya gini. Tadi kan scan-nya misalkan 5 ya, tadi 5. Jadi di sini 5. Merah aja ya biar kelihatan. 5 berarti dari 1 sampai 5 kan. Ini 5. Nah, perhatikan ya, jadi dari atas itu kan dapat N-nya 5, jadi dari baris 8 itu ke sini. I sama dengan 1 ya. Dari sini pindah ke sini. I lebih besar dari sama dengan 5 kan gitu ya. Sementara I-nya 1 kan. Jadi I 1 lebih kecil dari 1 sama dengan 5. Ini true atau false? True atau false? 1 lebih kecil dari atau sama dengan 5? False. True, Pak. True ya. Jadi di sini true. Tadi kan pertama ini I diberi nilai 1 terus ke situ kan true. Karena true dia masuk ke dalam loop sini. Nih. fmt.scan ampersand bilangan ya. Nah, dibaca sama dia bilangannya ya. Cuman tadi saya masukin bilangannya nggak langsung di enter ya. Padahal harusnya fmt scan enter langsung dia cetak gitu.
enter cetak gitu ya. Tadi saya masukin angka 3 ya. Jadi ini kebaca 3 gitu ya. Nah, 3 di sini kalikan dengan I-nya 1 ya, jadi ini 3, lalu dicetak, dikeluar 3 gitu harusnya ya. Dari sini, dari 2 baris ini ke sini nih. I plus I-nya naik 1. Jadi asalnya 1 jadi 2. I-nya itu ya. Jadi I-nya nilainya 2 nih di sini. Dari sini ke sini. Sama dicek I lebih kecil dari sama dengan 5. Dan saat ini I-nya adalah 2. 2 lebih kecil dari sama dengan 5. Itu ya. Masih true ya. Dibaca lagi. Yang kebaca tadi 7 ya. 7 kali 2 karena I-nya 2. Jadi 14. Dicetak 14. Dan selanjutnya gitu ya, berulang sampai nanti beres yang ini ya, kecetak 10. I-nya ditambah 1, jadi I-nya jadi 6. Nah, I lebih kecil dari atau sama dengan 5. Dan yang terakhir itu I-nya jadi 6. I lebih kecil dari atau sama dengan 5. I-nya 6 dan ini false ya. Waktu di sini false, tidak masuk ke dalam loop lagi, keluar dari loop ya. Begitu. Nah, untuk yang nilai N-nya 0, tadi kan kasusnya N-nya 0 ya. Waktu N-nya 0 di sini berarti N-nya 0. I diberi nilai 1 terus dicek apakah I lebih kecil dari sama dengan 0. I-nya adalah 1. Ini false dari awal ya. Dari sini false, karena false dia nggak mau nerima bilangan, apalagi nyetak bilangan kali I. Dia langsung keluar. Ya, sampai situ kira-kira paham nggak ya? Yang ini nih, kenapa waktu dimasukin 0, membaca pun tidak mau ya. Paham ya? Pak. Oke. Kalau sudah paham, jadi solusinya adalah ini ya. Dan ini sebetulnya perkalian ini ya, boleh kita taruh dalam satu variabel sih ya. Misalkan hasil gitu ya. Ya menambah variabel 1 sih, cuman memberi kejelasan sih ya. Nah, boleh begini sih. Baca bilangan, terus si bilangan tadi dikalikan dengan I yang ada saat ini, ditampung dalam variabel hasil, langsung si hasilnya dicetak gitu. Kemudian hasilnya dicetak. Loop gitu ya dia gitu. Oke ya. Nomor 3 aman ya? Perkalian. Sekarang saya minta nomor 4 dikerjakan dulu ya sebelum dibahas ya. Silakan. Silakan dibaca dulu ya, baik-baik. Ini yang dikerjakan jadinya menghitung penjumlahan ya. Yang disebut 2 di sini apa nih? Jumlah orangnya, Pak. Jumlah orang, berarti ini orang pertama dalam seminggu ya. Ini orang kedua ya. Apa aplikasi olahraga ingin menghitung total langkah yang diambil dalam 7 hari. Iya kan kadang-kadang sekarang ada aplikasi itu ya. Apa ya? Yang kalau saya sih aplikasi lari.
jalan juga sih map my fitness gitu ya. Tapi kalau di jam tuh smart watch ya, itu bisa menghitung jumlah langkah ya. Nah, itu. Jadi ingin menjumlahkan begitu ya. Silakan kalau ada yang mau jawab, sharing ininya layarnya ya. Ini saya tutup dulu ya. Coba ada yang mau jawab nggak? Terus saya tunjuk ya. Saya tunjuk siapa ya? Kalau ditunjuk harus mau ya. Jangan pada sembunyi. Rahmatul Akbar Alim ada? Halo Pak. Mau coba jawab nggak? Baik Pak, saya coba. Mau coba jawab ya? Masih bingung Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau masih bingung nggak apa-apa. Yang lain selain ini siapa? Saya Pak, boleh. Siapa? Raffi Pak. Raffi coba. Raffi mau di screenshot dulu soalnya atau gimana? Nggak usah Pak, udah paham Pak. Oke, silakan. Saya stop share screen-nya ya. Raffi, silakan share. Baik Pak. Ya baik, jadi kita bikin Sudoku ya. beberapa. Sudoku dulu ya. Oh, sudah kedua, baik Pak. Jadi pseudocode-nya itu program menghitung jarak, lalu kemudian Kamu bikin kan udah diajarin. oh iya Pak, siap Pak. Itu disatukan ya. Ya baik Pak. Lalu kemudian bikin kamus. Kamusnya itu ada jumlah orang, dan kemudian jarak total dan gimana dia integer. Lalu kemudian ada algoritmanya. Kita input dulu n. Lalu kemudian kita bikin for i-nya ini mulai dari 0, maksud saya dari 1 aja, to n. Terus do, kemudian kita input, oh ya ini saya lupa tambahin dulu aja jarak. Lalu kemudian input jaraknya dulu. Setelah itu jarak totalnya kok nggak bisa? Oh ya bisa. Jarak totalnya itu jadi jarak total ditambah sama dengan jarak di sini ada
7 ini berarti. Berarti harus ini berarti, Pak. Ada 2 for loop berarti, Pak, kalau saya. Iya, silakan. I-nya dari 1, I dari 1, kemudian I dari 7. Lalu kemudian input jarak, dan kemudian jarak totalnya ini. Saya harus definisiin dulu di mana jarak totalnya itu jadi 0. Jadi ketika ini udah selesai, maka dikembaliin lagi jadi 0 gitu untuk for loop selanjutnya. Sini saya dulu. Lalu kemudian N4, terus output jarak total, lalu N4, lalu N program. Kira-kira kayak gini, Pak. Sudah benar sih. Tunggu ya sebentar. Coba ditranslasi ke Golang. Siap, Pak. Baik. Kemudian baik. Jadi saya bikin N, terus saya bikin jarak total, kemudian I, kemudian J itu integer. Lalu kemudian for I-nya saya lebih suka pakai 0 sih. Kemudian I kurang dari N, I plus, lalu jarak totalnya sama dengan, ini saya ini dulu, fmp.scan. Lalu kemudian di jarak totalnya ini jadi 0, terus saya bikin J0 J. Nah, si J-nya itu kurang dari 7 ya, 7. Lalu kemudian J plus. Nah, selagi kayak gini kita bisa fmt.scan ininya, jaraknya ini. Lalu kemudian jarak totalnya bisa ditambah sama dengan jarak. Lalu kemudian setelah selesai, fmt.print inline aja deh. Print line jarak totalnya, Pak. Saya coba ya. Ya, silakan. Kok di laptop saya agak delay? Ya, nggak apa-apa sih, ya. Enggak, Pak. Udah lancar, Pak, ini. Ya, silakan dicoba. Baik. Boran mantap. Misalkan saya Boran mantap. Oh iya, saya lupa. Sampai rasanya. Iya. Saya minta soal tadi input test case-nya saya lupa. Gimana caranya? Saya share coba dulu aja ya, screen. Pak. Oh, iya. Saya share screen. Ya, silakan coba. Saya coba dulu test case asal coba ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah benar sih, Pak, untuk ininya, untuk test case ini. Saya 7.000 kan jumlahan, Pak.
Jadi saya mau tes case soalnya juga. Ini coba saya share ini dulu. Oh iya Pak, baik Pak. Saya stop sharing dulu ya Pak ya. Ya. Ini ya. Oh iya baik Pak. Udah screenshot? Sudah Pak, sudah saya screenshot. Oke, silakan. Oh, baik. Ya, di share screen. Ya, jadi kalau di test Raffi, case coba itu, test ya Pak. case-nya dalam file txt atau file apa, plain text lah. Bisa Oh ya nggak? baik Pak. Nah. Paling di komentar aja sih Pak. Iya. Ya, Pak. Masukannya itu 2 Pak. Terus nanti keluarannya itu keluarannya 10.500 sampai 9.500. Ya, silakan. Baik Pak. Dua lalu 1.000, 1.500, 2.000, 1.200, 1.300, 1.700, 1.800. Udah Pak, udah betul test case pertama. Test case keduanya 900, 1.300, 1.400, 1.500, 1.700. Ya Pak, udah betul Pak dua-duanya Pak. Oke, ya. Silahkan ditutup. Terima kasih ya, Raffi. Ya, baik Pak, sama-sama. Oke, jadi barusan dikerjakannya dengan menggunakan nested loop namanya ya. Loop di dalam loop ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi itu ada N katanya kan, ada terus kemudian ada jarak, ada total jarak, terus ada I ya, ada jarak. Kayak gitu kan. Input N. Maaf Pak, belum di share screen Pak. Oh iya, sorry. Nah gini ya, ini loop pertama ya, atau loop yang di luar ya. Kita belum belajar ini sih, belum belajar loop di dalam loop, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, yang loop yang di dalam itu karena katanya langkahnya kan selama seminggu ya, 7 hari ya. Ini jarak langkah yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Jadi selama 7 hari dia jalan kaki, ini catatannya. Mau dijumlahin kan gitu. Jadi I-nya dari 1 sampai N, N-nya itu menyatakan banyaknya orang ya. Jadi kalau orangnya 2 jadi 1 sampai 2. Kalau orangnya 1 dari 1 sampai 1. Orangnya 10 dari 1 sampai 10 ya. Kalau J itu menyatakan jumlah hari ya. Karena fix di sini cuma dihitungnya 7 hari, berarti dari hari ke-1 sampai hari ke-7 ya. Nah, yang diulang-ulangnya tuh ada di sini ya. Jumlah-jumlahin gitu ya. Yang dijumlahin apa? Yang dijumlahin itu adalah total jarak yang sudah ditempuh ditambah dengan jarak besoknya gitu ya. Misalkan ini hari pertama kan belum ada ya, ini nilainya masih 0 nih. Tapi kan hari kedua
Udah dapat ya. Berarti ini hari pertama ditambah hari kedua. Yang ini total jarak di hari ketiga itu adalah ini jumlah hari pertama dan hari kedua, dan ini hari ketiganya gitu ya. Begitu terus ya. Sampai ini total jarak dari hari pertama sampai hari ke-6, dan ini adalah jarak hari ke-7 gitu ya. Nah, itu si nilai itu harus ditampung ke total jarak lagi gitu. Jadi ini hasilnya itu harus ditimpa ke sini lagi supaya di iterasi berikutnya nilai ini itu adalah nilai penjumlahan. Problemnya di hari pertama itu kan ini jarak hari pertama nih, tapi dia belum ada nilai. Nah, makanya dikasih nilai di sini total jaraknya itu inisialisasi dikasih nilai 0. Supaya ini ada nilai 0, ini ada nilai hari pertama. Begitu dijumlahin kan ini dapat nilainya gitu ya. Di iterasi berikutnya ini itu adalah hari pertama, ini hari kedua gitu ya. Ini saya mencoba menjelaskan tadi yang dikerjakan oleh teman kalian ya. Terus kemudian kan di sini disuruhnya output aja ya. Total jarak. Gitu kan ya. Oh, lupa. Harus ada input ya. Karena jaraknya tadi di input setiap ini kan. Saya lupa. Nah, ini dia. Jadi nilai ini berubah terus ya. Hari pertama ini 1000 tuh untuk yang ini ya. Ini jadi 1000 dan ini 0. Karena dari atas ya nilainya 0. 0 ditambah 1000 ya. 1000 ditaruh di sini. Terus enggak, nyetaknya bukan di sini, sorry. Salah lagi saya juga ya. Nyetaknya setelah beres perhitungan. Nyetaknya di sini gitu. Jadi ini proses menghitung jarak semua ya. Udah beres, cetak, lalu tadi I-nya waktu masih 1 ya. Terus kemudian I-nya jadi kedua. Orang kedua ya. Jadi I-nya 1 muter di sini udah beres. I-nya jadi kedua, muter gitu ya. Beres. I-nya jadi ketiga gitu ya. Kalau N-nya banyak ya. N-nya 10 misalnya gitu ya. I1 dulu untuk orang pertama dulu hitung gitu ya. Orang kedua hitung, orang ketiga hitung, orang keempat hitung sampai I ke 10 hitung gitu ya. Algoritmanya barusan begitu ya. Cara yang lain, kita bisa menampung 7 jarak ini dalam variabel. Misalkan ya, kita nggak pakai loop di dalam loop ya. Bikin aja nih J1, J2, J3, J4, J5, J6. Jadi ini tidak ada loop dalam loop ya. Jadi kita cuman loop aja satu kali ya. Tapi di sini jadi banyak variabelnya nih. J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7. Jadi langsung dibaca satu baris ini deh. Seret dibaca ya. Nah, terus total jaraknya berarti di sini J1 tambah J2 tambah J3 ditambah J4 tambah J5 ditambah J7. Ya. Boleh begini kan? Jadi hampir sama seperti tadi sih. Cuman kita nggak ngejumlah-jumlahin, oh ini J1. 1, J2, J3, J4, J5. Baca semuanya satu baris ini, seret dibaca, jumlahin ya, cetak gitu ya. Endpoint oh nggak ada endpoint di sini ya. Jadi endpoint cuma 1 ya. Nah, gini. Ini sama ya, seperti yang tadi. Kalau tadi ada loop di dalam loop, kalau ini sekarang hanya ada satu buah apa ya? Loopnya hanya ada satu gitu ya. For and for.
Nah, ini yang sifatnya lebih cocok untuk menjawab soal ini karena belum diajarin por di dalam por ya, perulangan di dalam por. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan silakan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Tadi kan untuk sudokot itu kalau kita mau increment itu kan langsung 1 ya, Pak? Dihitungnya 1. Kalau misalnya dalam programnya kita mau increment-nya lebih dari 1, nulis di sudokotnya gimana, Pak? Nah, untuk for itu akhirnya memang tidak bisa ya untuk for itu. Jadi kita nanti pakai while do aja. Begitu. Ada ya perulangan yang namanya while do ya. Jadi gini, kalau while do itu si ininya dikeluarin ke sini. Ini kita pakai while. Nah, ininya misalkan selama i-nya lebih kecil dari sama dengan n. Dari sini nanti i-nya desain dengan i ditambah 1 ya. Yang sudah nonton video saya di perkuliahan yang terdahulu mungkin sudah mengenal ya konsep while do gitu. Jadi i-nya diberi nilai 1, terus nanti dicek apakah i-nya lebih kecil dari n. Nah, ininya kalau menambah 2 jadi gini. Kalau misalkan increment-nya 2, kalau 3 ya 3. Gitu ya. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi ini when while. Kita belum ngebahas while sih ya, tapi nggak apa-apa sih, hampir mirip saja sih ya. Cuman ininya i-nya naik ke atas, terus ini kondisinya ada di sini, terus ininya increment-nya bisa kita tambah sesuai kebutuhan kita ya. Kalau mau naik 1, 2 gitu ya. Oke, sampai situ jelas ya? Jelas, Pak. Ya, silakan kalau yang tadi ada 2 orang yang mau nanya, 1 orang lagi siapa silakan. Saya tadi Pak, Mm-mm. tadi saya masih agak bingung di bagian yang ngapa dibikin untuk total jaraknya tadi dibikin 0 dulu Pak dalam for yang pertama. Oke, saya balikin dulu ya. Bentar ya. Nih ya, Iya Pak. saya nanya. Nah, oke, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih sudah menanyakan. Jadi ekspresi yang kita buat itu jangan sampai error ya. Perhatikan dari sini ya. Ini sih J1, J2, ini belum nih. Nah, ini yang benar ya. Coba ya saya screenshot lagi. Yang nanya siapa ini? Farel Pak. Oke. Terima kasih Farel sudah menanyakan ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Konsepnya sih konsepnya gini ya. Jadi ini kan variabel n, total jarak, i, j sama jarak ya. Ini tuh kita lihat ya. Misalkan ini inputnya n-nya 2 ya. Berarti n-nya sudah ada nilai 2. Gitu kan ya? For i dari 1, berarti i-nya ada nilai dong. 1 ya i-nya. Terus total jarak. Nah, ini kalau tidak ada ya. Ini kalau tidak ada ya. Nah, j-nya dari 1 berarti j-nya dari 1 ya. Input jarak, nah kan yang dibaca itu kalau di soalnya itu 1000 ya. Jadi jarak nilainya 1000. Oke ya, udah beres ya ini ya sampai sini. Farel, paham? Iya Pak, paham Pak.
Sekarang coba kita hitung. Total jarak ditambah jarak. Jaraknya berapa di sini? 1000 ya. Ini kan udah ada di sebelah kanan 1000. Sementara total jarak ada nilainya nggak? Belum ada nilainya, Pak. Emang belum ada kan tadi dicoret sama saya. Kalau gitu bisa nggak dijumlahin yang sesuatu yang tidak ada nilainya dengan 1000 bisa nggak dijumlahin? Tidak bisa, Pak. Jadi error kan. Nah karena itu dikasih nilai awal. Ini saya hapus nih yang tadi kan saya total jarak saya coret ya. Sekarang saya isi kan 0. Jadi ini ada nilainya. Jadi 0 toh, ya nggak? Ah, iya, Pak. Dijumlahin, jadi si total jarak nilainya jadi 1000, ya nggak? Ya, Pak. Alias tetap sih ya, kan asalnya 1000. Ditambahin 0 jadi 1000 ya. Nah, oke itu. Ini waktu I-nya 1 kan, set. J-nya 1 kan. Sekarang J-nya 2 ya. Jadi J-nya 2. Kan J-nya harus dihabisin dulu ya. Prinsip loop yang kayak gini tuh inner loop yang ini outer loop-nya, loop yang I-nya itu 1 dulu. Yang ini J1-nya sampai J7 dihabisin. Kalau sudah 7 I-nya jadi 2. Terus J-nya dari 1 sampai 7 dihabisin gitu ya prinsipnya ya. Jadi tadi J-nya 1 sekarang 2 ya. Baca lagi dong jaraknya ya. Kita lihat jaraknya berapa sekarang. 1500. Jaraknya ini 1500. Oh sorry, tadi total jarak dapat nilai ya. Total jarak asalnya tadi 0 kan ya. Tadi 0. Coret jadi 1000. Saya lupa ya. Yang di iterasi kedua untuk J, inputnya adalah 1500. Berarti di sini 1500. Si total jarak di sini berapa sekarang? 1000. 1000. 1000 karena sudah ada nilai. Berapa dijumlahin? 2500. 2500. Gitu ya. Sama aja jadi prinsipnya gini nih. Jadi ada 1000, 1500. Terus tadi selisihnya berapa sih? 2000. Nah gini ya. Di hari pertama itu kita jalan kakinya 1000. Mau dijumlahin sama total jaraknya 0 gitu loh ya. Oke, setuju? Setuju, Pak. Dijumlahin, jadi total jaraknya sekarang jadi 1000. Di hari kedua jaraknya 1500, total jaraknya 1000 gitu loh ya. Jumlahin sama ini. Gitu ya. Jadi ini 2500 total jaraknya. Dan benar, di hari pertama kita 1000, di hari kedua 1500. Di hari ketiga kita jarak langkahnya 2000. Tambahin dengan yang ini. Total jarak yang sudah ditempuh dari 2 hari itu. Itulah ya prinsipnya. Jadi ini penting. Apakah cukup jawaban saya? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Silakan. Pak, izin menambahkan, Pak. Ya, kenapa? Jadi alasan untuk total jarak untuk 0 juga selain untuk mendefinisikan variabel baru, ini juga. Jadi setelah for di dalam for-nya itu udah selesai, itu total jaraknya harus dikembalikan ke nilai 0 lagi gitu, Pak. Jadi biar nilai sebelumnya itu tidak ditambahin gitu, jadi kembali ke 0 gitu, Pak. Ya, terima kasih ya. Betul ya. Karena kasusnya ini tidak hanya satu kasus, jadi ada beberapa kasus pelarinya ya. Orang yang langkahnya tidak hanya satu, betul. Jadi manfaatnya itu juga tambahan begitu ya. Supaya nge-reset ke 0 lagi gitu untuk orang yang kedua ya. Oke, barusan Raffi yang jawab ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Kegunaan berikutnya, ketika I-nya naik jadi 2 atau orang kedua ya, si total jaraknya jadi nge-refresh jadi 0. Karena kalau nggak dikasih begini, akibatnya si orang kedua dapat total jarak dari orang pertama gitu ya, Raffi ya.
Iya Pak, betul. Oke, terima kasih ya. Itu sebetulnya efek yang tidak kita sadari ya. Tapi itu penting konsep begitu ya. Karena ada beda orang tentu saja total jaraknya di reset ke 0 gitu ya. Terima kasih ya. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Kalau tidak ada, lanjut ke soal nomor 5. Wah, ini banyak nih ya. Ini harus pada ngerti supaya konsep perulangan jadi tambah ngerti ya. Juga nanti saya akan sediakan kumpulan soal untuk dijawab sebelum persiapan ujian ya. Saya kasih soal dan kalian harus menjawabnya di kertas. Jadi saya minta kalian print ya. Terus nanti dijawabnya pakai tangan gitu ya, di kertas ditulis gitu pakai ballpoint. Sambil melatih ujian, karena ujian atau kuis itu kan pakai tangan ya ngejawabnya. Kayak pseudocode. Pak, Ini kalau pakai iPad, nulis pakai pen iPad boleh nggak Pak? Di iPad. untuk latihan boleh, sama ya konsepnya kan menulis sesuatu. Tapi kalau untuk ujian karena di kertas langsung ya, kalian dikasih lembar soal kayak kuis kemarin terus menjawab soal di situ pakai ballpoint. Kalau salah kalian bisa coret aja ya, atau kalau kalian bawa tip X pakai tip X, tidak perlu pinjam ke kiri kanan depan belakang, nggak perlu. Jadi boleh kalau untuk latihannya pakai tablet ya. Oke Pak, makasih Pak. Ada sandi, ada bidang persegi, ada coding, ada faktorial, ada faktor bilangan. Lumayan nih ya. Ini yang nyusun koordinator perkuliahan nih, dosen koordinator. Mestinya soal ini jadi kriteria soal ujiannya. Oh, jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya. Kalau kalian udah bisa ngejawab soal ini ada 9 soal, udah bagus sih ya. Saya loncat aja ke coding ya. Masih ada waktu ya, kurang lebih sampai jam 10. Buatlah algoritma untuk menghitung rata-rata waktu yang dihabiskan seorang mahasiswa berlatih ngoding setiap hari. Oh ya. Masukkan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah banyaknya hari berlatih. Oh ini 7 hari berlatih ya. Ceritanya persiapan gemastik ngoding nih. Sedangkan baris-baris berikutnya adalah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya jam per hari yang dihabiskan oleh mahasiswa berlatih ngoding. Nah ini. Jadi ini hari pertama latihan 8 jam. Hari kedua 5 jam. Ketiga 6 jam. Keempat 5 jam. Sampai ini 7 hari ya. Indus. Dibulatkan aja kali ya ini ya. Ceritanya. Nah ini adalah rata-ratanya. Jadi kalau ngitung rata-rata rumusnya gimana sih? Jumlah angka dibagi jumlah datanya Pak. Ya, banyaknya data ya, dibagi banyaknya data ya. Banyaknya data kalau di ini 7 ya. Jadi ini tinggal jumlahin dibagi 7 gitu. Kalau ditampung variabelnya dalam N dibagi N gitu ya. Bisa dijawab nih, coba ya. Ini aja dimodif nih ya. Coding. Variabelnya apa saja coba? Silakan dibantu saya ya. N Pak. N boleh untuk menyatakan banyaknya hari ya. Terus ini J1, J2, J3, J4, J5, J6. Enggak gitu kali ya. Karena kan beda-beda. Nanti kalau misalkan latihan ngodingnya 4 hari masa ini atau latihan ininya 100 hari masa sampai bikin J1 ya. Jadi ini pakai I ya. Atau Pak pakai hari aja. Oke, boleh pakai hari ya. Jadi nanti hari ke-1, hari kedua, hari ketiga ya. Terus nanti ada jumlahnya ya. Jumlah jam ngodingnya kan
Kan kita mau jumlahin nih. Habis itu kita ada rata-ratanya. Nah, kalau rata-rata waktunya ya ini pakai real ya. Karena nanti kalau dibagi-bagi itu ketemu bilangan pecahan kan jadinya gitu ya. Oke. Kita bikin gini ya. N. Ini jangan iya kita hari ya. Jadi hari pertama hingga hari ke N. Oke. Di dalam perulangan berarti apa nih? Si jam kali ya. Input jam, Pak. Input jam. Baca dulu jamnya ya. Habis itu Jumlah jamnya ditambah jam, Pak. ya, terus Udah sih pakainya. dah. Jadi untuk menjumlah-jumlahin kan, kalau mencari rata-rata berarti di sini ya. Rata waktu itu adalah diassign jumlah jam dibagi apa? N, Pak. N. Terus cetak output rata waktu ya. Nah, coba cek ya sekarang. Udah benar atau masih ada yang kurang? Coba cek ya. Raffi, kamu jangan jawab dulu ya. Silakan diplototin nih kodenya 253 sampai 65. Apakah sudah benar jawabannya atau kira-kira ada yang masih kurang? Iya, benar. Belum ada yang jawab ya. Jumlah Kirain sih. jamnya di nolin dulu nggak, Pak? Iya. Ini ya kayak tadi ya, diinisialisasi ya. Nah, gitu ya. Jangan lupa diinisialisasi. Jadi, ini untuk iterasi pertama, waktu harinya 1 ya. Ini itu 0 ditambah jam. Gitu ya. Di iterasi berikutnya, nah ini kan sudah ada nilai, jadi nggak akan error ya. Nah ini tanpa ini, saya kalau nanti ada mahasiswa ngejawab nggak kasih inisialisasi kayak gini ya, itu saya kurangi nilainya. Karena dia nggak ngerti konsep iterasi di iterasi pertama gitu ya. Error soalnya gitu ya. Kecuali digoleng. Kalau kalian goleng itu kan bikin jumlah jam gini kan diberi nilai 0 tadi kan ya. Kita udah bahas ya. Secara langsung kalau bilangan bulat itu sama compilernya Go itu ngasih 0 langsung ya, dikasih modal. Jadi tanpa menulis begini benar tetap kan. Tapi kalau di pseudocode saya salahkan karena tidak serta-merta diberi nilai 0 ya. Harus kita sendiri ngasih 0 ya. Oke, ya ini jawaban nomor 7 harusnya ya. Masih banyak nih. Silakan aja dikerjakan. Nanti kita lihat ya. Ini harusnya kalian juga bisa nih. Seorang mahasiswa fakultas sedang melamar menjadi pencak kode rahasia. Salah satu tes yang diberikan adalah jumlahkan digit pertama dan digit terakhir dari bilangan berdigit 4. Contoh bilangan 2, 3, 4, 5, digit pertamanya 2 ya. Digit terakhirnya 5. Dijumlahkan berarti 2 tambah 5 7 ya. Buatlah algoritma menyelesaikan itu. Jadi bilangan pertama sama bilangan keduanya dijumlahin. Terus nanti jumlahkan juga dengan 4 tambah 1. Jumlahkan juga dengan 5 tambah 8. Nah ini hasilnya ini ya. Harusnya bisa kan mendapatkan digit pertama yang kiri itu untuk bilangan ribuan di div berapa? 1000.
1000. Kalau yang paling kanan diapain? Mod 10. Mod 10 ya. Misalkan D1 diassign dengan bilangan div 1000, D4 diassign dengan bilangan mod 10. Nah, terus jumlahkan ya. Jadi nanti ada jumlah yang diassign dengan 0, ada jumlah itu ditambah tadi D1 ditambah D4 gitu loh ya. Nah, tuh cetak hasilnya ya. Ini mah gampang ya. Dan ini saya yang bikin kalau nggak salah, saya lupa. Ini saya yang bikin. Ini juga gampang kayaknya. Menghitung luas dan persegi panjang. Terdiri dari bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya persegi panjang. Nah, ini 3 ini, berarti ada 3 persegi panjang. Selanjutnya diikuti oleh N baris bilangan yang masih tentang sisi-sisi dari persegi. Iya, ada sisinya 5, ada sisinya 4, ada sisinya 7. Nah, ini berarti luasnya sama kelilingnya. Kalau persegi kan, persegi itu kayak sama sisi ya, bujur sangkar gampang ya. Ini 25 itu berarti 5 kali tunggu sebentar. Iya, luasnya 5 kali 5 kan karena sama sisi ya. Kalau perseginya 5 tambah 5 tambah 5 atau 5 kali 4 ya. Iya. Silakan dikerjakan ya. Coding ini udah tadi. Nah, ini tinggal faktorial sama ini. Faktor bilangan tadi udah ya. Faktor bilangan dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Ya tinggal dimodkan aja ya. 15 mod 1, 15 mod 2, 15 mod 3. Kalau sama dengan 0 berarti true, false, false. Gitu ya. Materi hari ini sampai situ dulu aja ya. Sebelum ditutup barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Mungkin presensi aja ya sekarang ya. Silakan sambil mau nanya-nanya. Pak, mau nanya, misalnya kalau dalam kuis nanti ada soal tentang loop, itu misalnya kita boleh pakai nested loop atau harus pakai loop biasa aja? Sebaiknya pakai loop biasa saja, terkecuali sudah paham ya. Kalau belum paham nggak usah maksa-maksain ya. Nah, berarti tapi kalau mau boleh ya Pak? Ya silakan, asalkan benar we ya. Ya, oke, makasih Pak. Saya panggil ya. Boleh sebentar ya. Muhammad Nabil Salim. Daiva Rangga. Hadir, Pak. Azahra. Imelda. Hadir, Pak. Givari. Hadir, Pak. Ini saya sampai ini ya, sampai bentar ya. Maaf ya, ini saya stop dulu ya ininya, recordingnya.